Selamat pagi, kembali lagi bersama One Forex ya. Mari kita bahas pasar ya. Harga emas sekarang berada di 2.324 ya. Dan setelah FOMC kemarin umumkan suku bunga langsung naik tinggi, wah ini luar biasa ya. Ini terjadi kelihatannya manipulasi ya. Setelah umumkan langsung naik tinggi ya, sangat luar biasa ya. Jadi saya melihat ini kayak manipulasi ya, sangat cepat. Setelah masuk jam kedua, jam 1.30 kan ada umumkan dia pidato si Jerome apakah dia hoax atau tidak ya. Jadi sempat di drop merah, habis itu naik lagi ya. Jadi yang perlu kalian hati itu adalah walaupun setelah emisi harganya naik itu gak ada patokan dia akan naik terus ya. Jadi kadang-kadang emisi dia naik, nanti NMV dia akan turun ya. Di situ hati-hati ya. Karena emisi ini ya akan diasumsi ya. Diasumsikan dari data NMV ya. Jadi kalau kalian bisa baca ya, sebenarnya ya hawkish gak hawkish itu kan setiap orang punya pikiran baca beda-beda ya. Jadi dari sini kita bisa mempelajari bahwa ini kan pidatonya ya, Powell bilang kami tidak puas dengan inflasi 3% ya. Oke, 3%. Tandanya ya inflasi ini masih tinggi dan juga susah turun dan mereka masih membutuhkan data selanjutnya untuk memastikan. Jadi mereka pun tidak ada kepastian kapan harus turun. Jadi mereka pun tidak buru-buru akan turun, masih bertahap-tahap melihat data selanjutnya ya. Dan selanjutnya, The Powell bilang kami telah melihat kemajuan yang cukup konsisten dalam memperlambat pertumbuhan upah, namun masih bergelombang. Ya masih rumit dan situ ada yang plus dan minus itu ya. Jadi mereka masih tetap wait and see lagi dengan data selanjutnya gimana ya. Dan selanjutnya, meningkatkan angka pengangguran harus menjadi hal yang berarti bagi kita untuk bereaksi. Ini kalian sudah tahu sebelumnya, ketua MC kemarin Fed sudah bilang, si Powell sudah bilang, saya lihat mereka lebih kepentingan namanya penganggurannya. Sorry. Ya, sekarang ekonomi itu mereka lihat ada plus dan minus itu hak biasa selagi masih ke dalam kategori masih stabil ya. Yang mereka lihat itu adalah penganggurannya ya. Kalau saya pengangguran itu sudah meningkat ya, itu tanda-tandanya ekonomi udah mulai bahaya dan akan terjadi resesi. Itu yang mereka pantau sekarang di situ ya, tujuan mereka. Maka coba kalau saya kalian dari ketemu MC sebelumnya atau ketemu ada pidato si Jerome Powell ini, dia sering bahas pengangguran gitu, tingkatnya selalu bahas ya. Jadi hati-hati. Jadi nanti hari Jumat itu kan ada ketemuan FOMC ya. Jadi sini akan bahas namanya tingkat penganggurannya di sini. Nah, jadi mega mantok ini. Jadi ini sangat penting ya. Kalau seandainya bulan kemarin 5 April 3,8 ini, kalau hasilnya 38 emas drop. Jadi kemungkinan kalau hasilnya masih 38 atau di bawah 38 emas ada potensi drop. Kalau misalnya dia naik 4% atau 3,9 dan juga kemungkinan besar ya emas akan naik lagi. Jadi mereka akan asumsi wah ini tepat akan pelonggar akan terus suku bunga, jadi ada harapan di situ. Jadi semua tergantung ini dua ini ya. Kalau ini positif, ini negatif, mungkin emas ada potensi drop di situ ya. Kalau saya ini dia pengangguran dia 4,0 ini positif pun agak bahaya juga di situ. Hati-hati ya. Jadi untuk hari malam ini newsnya cuma ada klaim pengangguran ini, biasa data agak jelas ya, agak suka-suka punya ya. Jadi semua saya lihat mungkin akan wait and see di hari Jumat ya. Besok jadi hati-hati. Oke, kita kembali bahas technical ya. Sebelumnya saya udah bahas ya
pagi-pagi ini ya saya melihat di sini ada tanda-tanda demand kecil sini. Jadi dia turunnya kayaknya sudah terbatas ya. Terbatas, habis itu dia sempat break ke bawah dikit, habis itu naik lagi ya. Di sini namanya sudah ada terjadi, dia sudah break tapi terjadi break palsu ya, break ke bawah gini ya. Sudah aku tanda ini kan. Ternyata dia naik lagi. Nah, kalau di sini kalian cari sell itu sangat bahaya. Kenapa? Ya kan jelas ya. Namanya harga udah sangat turun. Kalau ambil sell itu untungnya kalaupun dia turun tapi sangat tipis ya, tapi sangat resiko. Jadi lebih baik cari buy ya situ. Ya. Setelah di situ kalau dia naik ya, aku cuma tanah high-nya naik sekitar 95 sebulan aja ya. Selanjutnya saya agak pantau lagi karena saya pun sibuk. Saya pun semampu nggak jadi live juga ya. Oke, jadi ini pun udah selesai, ini pun udah selesai, ini pun awalnya resisten sudah jadi support ya. Dan ini pun juga sama. Ini pun juga sama. Oke. Nah, setelah dia naik, uji lagi resisten ini, habis itu ke bawah lagi, stay lagi, turun lagi, bertahan di demand lagi, naik lagi tinggi. Dan di sini juga arah resisten ya. Ini nggak bisa di ini. Oke. Kalau untuk sekarang saya melihat H1 ini penutupannya sebenarnya netral ya. Sebenarnya kalau dilihat masih momentum sell, momentum bearish ya. Karena penutupan ini kan masih belum di atas ini ya, masih di bawah ya, 34 aja. Jadi ini bisa dibilang netral ya, antara dia mau mencoba untuk bullish lagi ya. Ya kan bisa lihat karena di H1 ini belum, cuma dia break tapi masih tahap uji. Terus kalian di H1 juga sama, ini kan baru mulai, dia belum closing, EMA 25 pun masih belum closing, masih tahap bentuk aja ya. Dan kecuali EMA 25 pun bisa mengclosing di atas EMA 200, itu baru ada potensi bisa naik lebih tinggi ya. Kalau sekarang lihat satu kan masih merah, itu tandanya masih bearish ya, walaupun naik tinggi, hati-hati. Sini nggak ada jaminan bahwa hasilnya keluar dia akan naik terus ya, karena memang itu kan berasumsinya pidato, mungkin ada sebagian memikirkan hawkish, ada sebagian pikir tidak hawkish di situ ya. Walaupun berita keluar ya, baca pasti kan pikiran ada positif sama negatif situ. Hati-hati karena dia naik tiba-tiba dia terjun ya. Ataupun hari ini ya nggak begitu pantau. Jadi WNC nanti mereka akan asumsi di hari Jumat. Kalau saya MMP ini tenaga kerja bagus, berarti masa ada potensi drop. Jadi mereka akan bertahan suku bunga lagi. Oke, sampai selanjutnya ya minyak. Oke. Minyak akhirnya sudah terjadi bearish ya, sudah bearish ya. Sudah di break ya, setelah dia sentuh support ini naik lagi. Habis itu break ke bawah lagi, naik lagi, ke bawah lagi. Ternyata setelah newsnya stok minyak masih banyak ya. Jadi permintaan udah berkurang ya, semakin drop ya. Apa semakin murah, semakin kalian punya harapan untuk beli harga murah, habis itu hold aja. Ya. Jadi di sini kalau dilihat di sini kan dia sempat udah tenang. Oke, kalau seandainya minyak bisa breakout di atas 79, berarti ada potensi dia akan cari uji EMA 7960 sampai ya sekitar 780 gitulah. Di sini ada supply ya segitu. Dan selanjutnya Bitcoin saya lihat ya, memang sebenarnya kan udah aku tanda bearish ya, tadi ya turun lebih dalam makin drop ya. Saya udah pernah bahas Bitcoin setelah halving dia akan turun ya, sekarang sempat 56 lumayan juga ya, bertahap aja ya. Bitcoin itu selagi suku bunga bertahan ya dia akan turun terus ya. Altcoin masih gak bisa naik ya karena belum bisa
naik karena masih ada namanya suku bunga ya, suku bunga masih bertahan ya. Kecuali The Fed sudah umumkan dan suku bunga altcoin pasti akan naik lagi. Ini masalah waktu aja, di antara 2025 atau 2026 itu akan bagus untuk altcoin. Jadi kecuali koin baru itu beda lagi cerita ya. Untuk Nasdaq ya. Kalau saya asumsi dengan Nasdaq ini dia sempat naik habis turun lagi ya. Jadi kan ada something ya. Kenapa Nasdaq dia agak seperti yang lain seperti USD, dia kan sempat naik turun naik lagi kan. Ya. Kalau saya lebih ikut Nasdaq ini ya, Nasdaq kan sangat tertekan nih. Jadi gak ada tanda-tanda untuk naik tinggi ya. Naik tinggi turun tajam ini ya sangat bahaya. Ya. Oke, sampai sini semoga bermanfaat dan bye.